Bismillah, berikut saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat soal menggunakan Microsoft 365 pakai menu form ya. Berarti kita klik dulu Chrome-nya, kemudian kita ketik, ini cari ya, ketik Microsoft 365, kebetulan udah ada. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang Office 365 Login. Ini sebelumnya pastikan sudah mempunyai email yang belakangnya sch.id, bisa minta ke operator sekolah gitu ya. Ini kebetulan saya kemarin sudah masuk, jadi ini saya close dulu. Misalnya ini saya keluar dulu ya, sign out. Ini bagi yang baru akan masuk ke ke sini, ke 365. Jadi saya kan udah masuk, jadi otomatis. Tapi kalau baru masuk, langkahnya ke sini dulu, sign in. Di sign in, kemudian kita tunggu. Nah, ini saya udah ada ya, dia Ayu Triana @SMAN1 Selawi sj.id. Kalau yang belum muncul ini ya, diketik saja email yang ini, diketik dulu di sini. Kalau saya karena udah muncul, jadi saya langsung memasukkan password. Sebentar, saya masukkan password saya. Password biasanya kalau langkah membuat passwordnya harus dikombinasi antara huruf dan angka gitu ya. Oke, sign in. Setelah memasukkan password, kita tunggu. Kita yes. Nah, ini tampilannya seperti ini, Microsoft 365. Ini ada Outlook, ada OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Ini masing-masing ada fungsinya. Nah, untuk membuat soal kita langsung aja ke sini, ke form ya namanya. Kita klik formnya. Jadi untuk langkah membuat soal kita klik dulu yang ada tulisan form. Kita tunggu. Nah, ini tampilan form seperti ini. Kebetulan saya sudah membuat soal banyak ini ya. Kalau sudah banyak membuat soal, biar kita tidak bolak-balik setting, kita bisa cukup soal yang sudah ada, kita ini ya, klik ini, terus kita copy aja. Jadi kita nggak ngubah settingannya lagi, hanya mengubah settingan waktu aja, kapan soal itu akan tayang. Oke, anggap kita belum punya soal ini. Jadi yang pertama, ketika kita mau membuat angket saja, bukan soal yang butuh jawaban benar atau salah gitu ya, cukup kita new form. Ini biasanya untuk guru-guru BK membuat angket. Tetapi kalau kita membuat soal yang akan dituntut berapa nilainya, kita klik new quiz. Coba kita new quiz, nanti tampilannya seperti ini. Ini untitled quiz. Ini kita ketik misalnya soal latihan misalnya ya, soal latihan, kemudian enter a description. Ini petunjuk ya, petunjuk soal, misalnya pilihlah jawaban yang paling benar misal ya. Atau tambah lagi, tidak boleh menggunakan kalkulator misalnya begitu, dan sebagainya. Silahkan. Ini di sini pada new quiz kita bisa membuat soal esai singkat dan juga soal pilihan ganda, dan kita di situ bisa langsung memberikan jawaban benarnya harusnya apa, agar ketika siswa membuka soal dan menjawab kemudian klik kirim, maka nilai sudah langsung kita rekap tanpa kita koreksi, sudah muncul nilainya. Nah, oke, setelah kita judulnya sudah, kemudian ininya sudah, deskripsinya, kita bisa pilih ini latar sini ya, biar nggak polos saja. Mau polosan gini juga nggak masalah, kita pilih misalnya ini. Nah, atau yang ini boleh saja ya, kita boleh pilih sembarang ya, atau ini boleh. Nah, ini kan nanti muncul belakangnya, ini nggak polos-polos saja. Nggak pilih juga nggak masalah, ini tidak terlalu urgent gitu ya. Oke, setelah ini udah tema sudah, kemudian kita add new. Nah, ini choice ini adalah ketika
ketika kita akan membuat soal pilihan ganda. Kalau teks, ketika kita akan membuat soal esai. Misal, saya akan membuat soal pilihan ganda. Maaf sebelumnya, biasanya di soal nomor 1, 2, biar kita nanti tidak bingung ini kiriman dari siapa atau yang sudah mengerjakan siapa. Di soal nomor 1, 2 biasanya kita soal teks dulu, esai, yaitu bertanya tentang nama siswa, nama lengkap. Misalnya tulislah, berarti pertanyaannya tulislah nama lengkap Anda, misalnya gitu ya. Oke, ini nggak usah enter your answer ya, nggak usah, itu kan nama siswa ya. Kemudian ini nggak usah ada poinnya karena ini tidak dinilai ya pertanyaan nama. Kemudian untuk soal berikutnya kita tinggal add new. Nah, add new ini ya, ini require, ini fungsinya untuk apakah soal ini akan diacak atau tidak, begitu ya. Jadi ini biarkan aja seperti ini. Kemudian ini kita pilih teks lagi karena kita masih akan bertanya tentang kelas siswa. Tulislah nama kelas. Nah, nomor absen menurut saya ini tidak diperlukan karena nanti kita bisa mengurutkan sendiri menggunakan Excel. Nanti rekapan nilai dari hasil ini kita memperoleh rekapan berbentuk Excel. Jadi udah ada langsung nilai siswanya gitu ya. Oke, tulisan nama siswa. Oke, ini juga nggak usah ditulis nilainya atau poinnya. Kemudian add new. Nah, misal soalnya pilihan ganda ya. Misalnya kita pilih choice. Nah, misalnya berapa 1 tambah 1 misalnya matematika ya. Nah, ini di sini untuk pelajaran-pelajaran eksak. Ketika kita kadang ada tampilan sulit di sini, misalnya saya akan menulis integral, kan simbol-simbolnya kan kesulitan. Nah, boleh kita mengetik terlebih dahulu di Word misalnya di sini. Nah, kita ketik dulu. Misalnya di sini sebentar ya. Nah, misalnya ini gambar-gambar kan kita kesulitan untuk menggambar di Microsoft 365. Jadi ketika kita membuat soal itu biasanya saya lebih memilih mengetik dulu di Word. Nah, ketika sudah memilih di Word, nanti tinggal namanya kita cari di sini, cari saja di sini ya. Nah, klik di search ini untuk memotong gambarnya. Ini ya, snipping namanya. Snipping tool. Nah, ini dia ada gambar gunting. Kita klik. Fungsinya buat apa? Buat memotong gambar yang kita inginkan, yang mau kita masukkan ke soal. Misal soal ini mau kita masukkan ke sana ya, ke 365. Ya kita potong aja di sini, new misalnya. Kita potong soalnya. Kalau saya biasanya sama ABC-nya sekalian, jadi kita nggak repot mengetik ABC ini. Kadang ada ABC yang sulit juga untuk diketik di sana. Misalnya kayak gini kan ribet ya, kalau angka-angka sih bisa diketik biasa manual gitu ya. Kemudian ini save dulu, kita di save. Misal kita masukkan, terserah ya mau ke folder yang mana terserah. Misal kita soal misalnya, kita soal. Oke, saya nyimpennya di 12 semester 1 statistik, kemudian min. Saya nyimpennya di sini, save misalnya. Oke, untuk menuju ke sana, misalnya jangan 1 tambah 1 ya. Saya mau memasukkan soal yang dari Word tadi. Kita klik di sini, insert media, kemudian image, kemudian upload. Nah, kita pilih tadi ini. Tadi kan ini soal kan? Nah, kita klik 2 kali boleh atau klik 1 kali terus open. Oke, kita tunggu. Nanti yang tadi akan tampil. Nah, ini kan udah tampil di sini. Nanti di tampilan siswa nggak seperti ini, dia penuh seperti bagus tampilannya ya. Bisa kita cek di sini di preview nanti. Kemudian optionnya, karena di sini sudah tulis A, B, C, D, E, kita tinggal tulis A-nya saja. Nah, kemudian ini B. Untuk menambah option karena kita ada 5 ya, add option, kemudian C, tambah lagi add option, D misalnya, add option, E misalnya. Nah, oke. Kemudian seandainya ini jawabannya C misalnya 26 gitu ya. Ya kita klik yang di sini C. Nah, seandainya kita lupa, oh jawabannya bukan C, ya tinggal kita klik yang lain. Misalnya, oh ternyata jawabannya B, kita
tunjuk aja yang di B ini, diklik juga. Nah, gitu ya. Ini correct answer. Jadi nanti ketika anak mengerjakan soal ini, kemudian dia menjawab B, maka nanti otomatis sistem memberikan poin siswa sesuai dengan, nah di sini kita mau ngasih poin berapa misalnya poin 10. Jika soal ini benar, dia akan dapatkan 10 misalnya gitu ya. Kemudian ini kita pilih, ini kan soal pilihan ganda kan, kita pilih require. Gunanya apa? Gunanya agar ini bisa ngacak. Misalnya A, B, C, D, E. Kalau misalnya apa namanya? Bahasa Indonesia misalnya di sini kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat apa, biar ngacak gitu ya. Jadi di setiap siswa mungkin di bagian pertama hanya muncul kalimat tanya, tapi di siswa lain munculnya kalimat tanya di D. Nah, itu kan ngacak kan. Jadi ini meminimalisir siswa juga saling bertanya. Kan keder jadinya kan. Begitu juga soalnya nanti ngacak. Jadi di soal ini misalnya di siswa A munculnya di nomor 1, tapi di siswa lain muncul di nomor 10. Nanti kalau untuk soalnya bisa kita atur lagi gitu ya. Tapi kalau untuk pilihannya ini tadi kita klik ini saja, jangan lupa poinnya kita tulis berapa, 10 misalnya ya. Kemudian kalau di sini sih apa nih? Maaf, di sini untuk shuffle option ini maksudnya ya. Untuk mengacak ini. Kalau ini math, kalau kita mau nulis yang ada simbol-simbol matematikanya. Yang ini nggak usah, nggak apa-apa, kita abaikan saja. Oke, ini misalnya soal nomor, ini nanti munculnya di soal nomor 1 ini ya, walaupun di sana tulis saya 3, tapi kan bagi kita ini soal nomor 1, nggak masalah. Tadi nomor 1, 2 ini kan nama dan kelas gitu ya. Kemudian untuk berikutnya, misalnya pilihan ganda juga, misalnya gitu ya. Ya tadi misalnya 1 ditambah 1. Kalau ini yang diketik manual misalnya, sama dengan titik-titik. Kita pilih misalnya di sini 1, option yang kedua 2, yang ketiga misalnya 3, 4 misalnya, yang kelima 5. Misalnya kita pilih yang 2, misalnya kita ini benar kan jawabannya 2. Nah, kita tulis juga kalau biasanya kalau kita sudah nyeting di nomor sebelumnya tentang poin dan sebagainya, maka nomor berikutnya juga ngikut. Jadi kita tidak usah setting ulang, ini udah otomatis ngikut gitu ya. Kemudian misalnya add new, tambah lagi, misalnya soalnya pilihan apa namanya, isai maksudnya, misalnya 3 dikurangi 1 misalnya, sama dengan titik-titik. Kita masukkan jawaban benarnya, misalnya 2. Nah oke, poinnya mau berapa? Misalnya karena isai mau poin 20 misalnya gitu ya. Ya boleh saja. Berarti udah misalnya ini ada 2 soal pilihan ganda, 2 soal isai. Kalau ini isainya mau dari uploadan, caranya seperti tadi gitu ya. Oke. Kemudian anggap ini kita 3 soal saja. Berarti kalau mau di total, ini kan poin yang pertama 10. Ini 10. Ini 20. Berarti kalau mau di total poinnya, totalnya 40. Biasanya kalau saya merumuskannya misalnya 40, berarti itu anggap skornya. Berarti untuk nilainya tinggal nanti jumlah skor semuanya. Berarti kalau betul semua berarti kan 40 dibagi skor maksimal berarti kan 40 ya. 40 bagi 40 kali 100. Itu untuk nilainya. Nanti kita bikin kolom lagi di Excel-nya untuk membuat nilainya ya. Kalau ini kan baru scoringnya. Oke. Kemudian setelah sudah kita mengetik misalnya ada berapa soal terserah ya. Ini saya sampel 3 soal saja. Kita setting di sini. Nah, ini ya yang titik 3 kita setting. Nah, ini option for quiz show result automatically. Kalau saya biasanya saya nonaktifkan. Jadi ini kalau kita aktifkan, maka ketika siswa klik kirim, maka nanti siswa langsung tahu nilainya. Nah, ketika nanti siswa langsung tahu nilainya, misalnya kita nggak ada waktu nih buat, misalnya saya ngajar 12.1, kemudian 12.2, jamnya beda. Kalau soalnya sama, nanti kalau misalnya siswa yang 12.1 duluan, nanti kan akhirnya tahu aku jawaban yang ini benar, yang ini salah. Berarti nanti di kelas 12.2 kita repot bikin soal lagi gitu kan. Jadi kalau saya nonaktifkan, jadi siswa nggak tahu nilainya, jadi dia masih meraba-raba saya jawabannya benar apa enggak sih. Nanti tinggal ketika udah mengikuti ulangan semua,
Nanti kita tinggal umumkan berapa nilainya gitu ya. Tapi kan siswa sudah mengikuti semua dari 12.1 sampai 12.4 misalnya. Kemudian di sini who can fill out this form. Jadi siapa yang intinya ya dapat mengakses form inilah, bisa masuk ke form ini. Kalau kita pilihnya anyone aja, semua orang bisa gitu ya. Kalau yang ini nanti siswa dibatasi, hanya beberapa aja yang bisa masuk, termasuk mungkin siswa yang hanya ya ada syarat lah. Kalau ini kan berarti biar kita nggak repot, berarti semua siswa bisa mengakses soal kita gitu ya. Kemudian option for respond, misalnya ini accept respond, start date. Nah inilah kita bisa menyeting waktu kapan siswa bisa buka. Misalnya saya mau nyeting biar siswa hanya bisa membuka link soal besok misalnya tanggal 21 gitu ya. Misalnya jam 11 ya bisa buka. Jadi sebelum tanggal ini siswa tidak bisa membuka lagi. Tidak bisa membuka link tersebut walaupun kita memberikan linknya 1 tahun yang lalu misalnya. Kita kasih link nih, tugas nih kamu nanti 1 tahun ke depan mengerjakan ini ya. Tapi walaupun siswa udah punya linknya tapi dia belum bisa buka karena kita settingnya ingin. Nah, kemudian end date, kapan berakhir kita ngasih tugas ini, batas waktunya. Misalnya tanggal 21 juga jam 2 misalnya. Nah, jam 2 ya. Misal jam 2. Jadi kalau sudah lewat jam 2, siswa sudah tidak bisa membuka link ini. Siswa tidak bisa membuka link ini. Nanti berarti siswa kan udah lewat, udah terlambat gitu ya. Kalau kita nggak pengen repot bagi siswa yang mau susulan, nanti kita bisa mengubah lagi di sini. Kita ubah settingannya, misalnya end date-nya ditutup gitu, jadi kapan aja dia masih bisa mengakses gitu ya, masih bisa buka. Tapi kalau kita setting ini, nanti siswa hanya bisa mengakses atau membuka link kita sampai jam segini. Oke, kemudian ini shuffle question. Ini yang tadi saya bilang. Jadi apakah kita mau mengacak semua ini? Jadi antar siswa kan beda-beda. Nomor satunya ini, nomor 2 ini gitu. Kalau all question berarti ngacak semuanya nomor 1, 2. Tapi kalau nama dan kelas kita acak, nanti malah kita kebingungan ya kemana-mana ya. Biar ini terkendali 1 dan 2 tetap nama, nomor 2-nya kelas. Kita ini lock question aja. Yang mau kita lock maksudnya dia nggak ngacak, tetap di nomor 1, nomor 2. Ini kita tetapkan nomor 1 sampai 2. Nah, gini aja. Kemudian ini yang customer thank you message, ini hanya kata-kata kita, misalnya terima kasih sudah mengerjakan dengan jujur misalnya. Nanti muncul ketika siswa sudah klik kirim, nanti akan muncul kata-kata ini, gitu ya. Oke, ini notification send email nggak usah lah ya, nanti penuh email kita. Oke, kemudian setelah kita setting ini semuanya sudah, kemudian share. Nah, biar siswa bisa masuk ke sini, bagaimana kita memberi linknya gitu ya. Nah, ini kita klik share, kemudian di sini akan muncul http. Ini kita klik copy ya. Kita klik copy. Kemudian ini kan panjang nih, kalau mau ini kita panjang, kalau mau ngopi ini kita panjang banget. Jadi kalau saya bawa sini misalnya ya. Nah, tadi hasil kopian tadi ini panjang banget nih. Oh, panjang banget kan. Jadi kalau siswa mau ngopi kan juga kasihan, terlalu panjang bisa juga salah-salah akhirnya nulisnya. Untuk memperpendek ini, kita menggunakan Bitly namanya, memperpendek link. Kita klik lagi ya di atas ya. Baru ini misalnya Bitly shorten ini. Kita pilih yang video. Nah, ini kita klik aja. Ya, kita bawah ini ya, shorten your link, berarti pendekan link kamu. Ini yang tadi yang sudah kita copy di sini tadi, kita kan udah klik copy ya. Sebentar. Jadi kan di sini kita sudah klik copy kan, ini copy. Kemudian kita bawa ke Bitly, taruh di sini, Ctrl V saja, Ctrl dan V tekan sama-sama. Nah, udah oke. Kemudian ini pendekan. Shorten pendekan. Kita tunggu. Ini belum bereaksi. Nah, ini dia. Yang tadi panjang sudah menjadi seperti ini. Udah. Kemudian ini kita copy saja.
kita copy, kemudian mungkin apa namanya, kita kirim ke WA misalnya, atau kita tulis dulu di sini lah, link tugas misalnya gitu ya, link tugas kelas 12 1 misalnya. Udah, kita gini, Ctrl V di sini. Nah, ini yang pendeknya tadi. Jadi nanti ketika anak klik ini ya, atau anak copy ini, nanti masuknya ke tugas kita tadi, ke soal kita. Kemudian mungkin ada hal yang perlu di ini lagi, yang penting di sini. Oh iya, tadi berarti kan soal latihan kan udah, misalnya di sini. Oke, ini soal latihan udah. Nanti di sini kan ada respon. Kalau siswa udah, misalnya 10 siswa udah mengerjakan, nanti di sini 10 responses. Gitu ya. Kemudian kita misalnya suatu saat mau bikin soal latihan lagi buat kelas lainnya misalnya. Ini tinggal ini aja, biar nggak mengubah setting yang tadi ya, banyak kan. Biar nggak bolak-balik ngubah, kita tinggal ini, klik terus copy. Nah, ini kan soal latihan, yang ini yang asli, ini yang kopiannya. Ini klik aja 2 kali. Kemudian kita ganti misalnya soal latihan misalnya 12 2 misalnya. Nah, udah. Terus kita bebas 1 2. Berarti kan kita nggak usah nyeting lagi. Ini juga nggak bolak-balik kan. Itu enaknya kalau ngopi. Kita tinggal mengubah. Ini misalnya soalnya mau diganti. Berarti soal yang di sini kita hapus saja. Nah, kita delete yang di sini atau kita delete di sini. Kalau delete di sini berarti semua soal yang ada di soal ini terhapus. Tapi kalau delete ini berarti gambarnya saja di sini yang ganti nanti. Kita upload lagi yang lainnya. Atau mungkin kita mengetik soal manual gitu ya. Halo, misalnya apa sih gitu. Nah, saya jawabnya A, misalnya gitu ya. Nah, wes. Nah, misalnya gitu. Udah, berarti untuk soal latihan kelas 12 2 sudah ganti soal ini misalnya. Yang lainnya mau diganti atau hanya satu soal itu, atau isinya mau dihapus misalnya ini. Soal isi nggak usah lah, kita hapus ininya. Berarti hapus semuanya. Ini kan nomor 5 ya. Yang ini kan nomor 5. Kita hapus semuanya. Nah, berarti soalnya tinggal nomor 4 gitu ya. Yang setting sini perlu lagi enggak? Yang lain-lainnya nggak perlu, kecuali yang ini aja. Start date-nya misalnya mau diubah untuk 12, misalnya 12/2 mau tanggal 22 gitu ya. Jamnya terserah bebas, misalnya 10.45, terserah lah. Ini end date-nya biasanya nggak ada gitu. Yang lainnya ini dan semuanya nggak usah diubah, nggak apa-apa. Hanya mengubah ini saja. Oke, berarti soal latihan untuk 12/2 sudah jadi. Kita klik perform. Nah, ini udah ada. Ini juga udah ada. Ini nggak hilang ya. Yang ini juga sudah jadi. Nah, itu cara untuk kalau kita mau membuat soal yang lain gitu ya. Kemudian untuk mengecek tadi, coba yang link tadi, link ini kan tadi kan. Berarti nanti kalau siswa ngopi link ini, Ctrl C ya. Sebentar. Ini di blok Ctrl C atau klik kanan copy ya, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi untuk siswa seperti ini, kita masuk ke sini, Ctrl V itu paste ya. Nah, enter misalnya. Nah, ini siswa belum bisa membuka. Kenapa? Karena tadi kita nyetingnya, sebentar ya, kita settingnya kan untuk latihan soal yang tadi ini kan. Kita settingnya adalah tanggal berapa tadi? Nah, tanggal 21. Nah, sekarang kita rubah biar anak bisa membuka. Misalnya settingnya tanggal 20 hari ini. Tapi jamnya jam 7 lah ya tadi ya. Biar dia bisa buka. Nah, oke. Nah, ini nggak usah kita save, udah otomatis nanti di sini. Nah, kalau udah save, berarti perubahan kita udah tersimpan. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba buka linknya lagi setelah tadi gagal. Ini nggak bisa ya, karena tadi belum. Kita coba buka linknya lagi, kita copy lagi ke sini, Ctrl V, enter. Karena kita tadi settingannya udah rubah, berarti udah muncul ini soal latihan. Nah, jadi siswa udah ada ini. Tulislah nama lengkap Anda, tulis nama kelas, udah ada di sini semua. Nah, udah. Ini ya. Nanti siswa klik, 3 gitu ya. Ini kan ngacak nih, padahal tadi kita yang pertama tulis 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di siswa dia ngacak, karena tadi kita sudah ngatur shuffle-nya. Berarti misal ini di siswa pertama seperti ini tampilannya. Di siswa kedua bisa
ini 4, ini 5, ini 1 misalnya gitu ya. Kemudian antar siswa juga beda, bisa aja di siswa pertama soalnya ini, tapi siswa yang kedua soal pertamanya yang ini, gitu ya. Jadi siswa ini jawab, kemudian ini jawab juga, misalnya 2, oke di submit, siswa submit misalnya gitu ya, berarti kan udah masuk. Nah, thanks, terima kasih sudah mengerjakan dengan jujur. Ini tadi kalimat yang kita tulis tadi, di siswa tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita cek lagi di Microsoft. Nah, ini tadi kan siswa pertama kan mengerjakan. Jadi ini sudah ada masuk responsis satu siswa udah masuk di sini. Kita udah otomatis keterangannya sudah ada. Nah, ini 1 respon. Kemudian kita mau ngecek siapa sih yang udah masuk misalnya kan. Nah, kita bisa klik ini. Nah, kita klik responsis. Kemudian ini open in Excel. Kita buka Excelnya. Siapakah yang tadi? Bentar, Excelnya ini belum bisa dibuka ya. Bentar, ini udah lemot. Sebentar. Ini kok nggak bisa, kenapa? Apa sudah muncul? Ini terlalu banyak soal misalnya. Ini belum masuk ya. Latihan. Ini tanggal belum masuk, berarti sebentar. Mana ya tadi ya? Coba kita. Ini ada kendala ya. Bentar, biasanya bisa. Atau saya ambil yang sudah ada ini. Ini tampilannya nanti akan seperti ini. Misalnya ini latihan programmer. Nah, tampilan siswa-siswa yang sudah mengerjakan. Nah, ini tampilannya. Misalnya ini ya. Misalnya ini latihan program linear kelas 11-9. Inilah siswa-siswa yang sudah mengerjakan, Milan, Marcel gitu ya. Ini juga ada waktunya. Jadi siswa yang terakhiran mengerjakan juga ada waktunya ini. Oh, dia mengerjakan jam segini. Jadi kemudian nilainya juga udah langsung muncul, nilai totalnya. Milan dapat 0, Marcel dapat 100, Hilda 0 gitu ya, udah ada langsung nilainya. Kalau pengen ngerti per nomornya dia betul apa tidak, nah ini. Misalnya tadi ya, siswa yang pertama dia jawab A, oh salah, dia 0 total poinnya. Kemudian nomor 2-nya dia jawab 32, salah juga. Nomor 3-nya maaf, ini berarti A ya, ini 32, ini nilainya. Pokoknya poin atau nilai itu nilai per soalnya, jadi bisa kita analisis juga gitu ya. Analisis per butir soal. Oke, ini sudah. Kalau mau karena ini baru 1 siswa ya, jadi ini ada grafiknya. Misalnya siswa yang menjawab A ada berapa persen, ini grafiknya kelihatan. Oke, untuk kembali lagi kita ke form aja lagi. Nah, gitu ya. Ini secara umum seperti itu cara membuat soal di Microsoft 365 menggunakan forms. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.